Ya. Jadi yang namanya harta warisan itu nikmat dari Allah. Nikmat bang dari Allah. Kita nggak kerja, kita nggak usaha, ujuk-ujuk dapat durian jatuhan. Bener nggak bu? Kita jalan ke kebun durian, nggak ada tuh yang namanya petani durian mentah dipungutin, kagak. Ya duriannya durian jatuhan. Ya masya Allah. Ya dibelah tuh durian montong Sulawesi. Ya rasanya legit banget itu. Ya. Habis itu apa? Itu nikmat dari Allah. Kerja enggak, usaha kagak, ujuk-ujuk. Pewaris kita meninggal dunia, ada harta warisan di situ. Tapi jangan lupa, nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala pembagian harta warisan tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ada orang yang tidak tepat dibagi. Siapa contohnya? Anak angkat. Mengadopsi anak hukumnya haram. Di mana letak keharamannya? Manakala orang tua angkat menisbahkan nama dirinya sebagai bapak kandungnya, padahal bukan. Fulan bin Fulan, si Fulannya disebut nama bapak angkatnya, nggak boleh. Manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang manggil nama seseorang, dia menisbahkan nama yang bukan bapaknya, dia tahu tuh bukan bapaknya, maka surga kata Nabi haram buat dia itu. Nggak boleh. Rasulullah punya anak angkat dulu namanya siapa? Zaid bin Harith. Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harith, ini colokan ininya mana nih? Ya, kepada Zaid bin Harith, ya, beliau mengganti nama Harith itu dengan mengganti nama beliau, Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Akhirnya apa? Orang-orang itu paham bahwa seakan-akan Zaid itu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Zaid kemudian menikah dengan seorang wanita turunan bangsawan yang namanya Zainab al-Jahsh, dalam perjalanan rumah tangganya kagak sukses. Bercerai antara Zaid dengan Zainab. Ketika selesai bubaran, ya sudah pisah rumah tangganya, justru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan daripada istri anak angkatnya. Orang-orang heboh, kok mantu sama mertua nikah, ya karena orang-orang tahunya Zaid itu anaknya Rasulullah, padahal bukan. Disitulah hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya bukan mahram. Kira-kira nih saya mau tanya nih, boleh nggak bapak angkat nikahin anak angkatnya, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kenapa haram? Anaknya laki-laki bang. Masa bapak angkat nikahin anak laki-laki? Ya, kalau anak angkatnya perempuan boleh nggak? Kalau dia mau, ya kadang ogah. Ya, jadi masya Allah. Jadi yang namanya mengadopsi anak kalau maknanya merawat, menafkahi, memberikan penghidupan, ini sunnatul azimah, sunnah yang agung dalam Islam itu. Tapi sebagaimana anak angkat, ya anak angkat, bukan anak kandung kita. Dia bukan ahli waris. Kalau dipalsukan, akte kelahirannya palsu, masuk dalam anggota keluarga kita, bukan nggak mungkin tuh anak ketika orang tuanya meninggal dunia, dia menuntut kepada pengadilan untuk diminta apanya? Warisnya, dengan berbekal surat palsu tadi. Nggak boleh tuh. Hanya hati-hati, ya, jangan sampai orang yang bukan ahli waris itu menerima harta warisan karena bukan hak dia. Kecuali anak angkat itu dapat apa? Dapat hibah atau wasiat. Ya, itu dua jalur yang boleh tuh. Kalau warisan dia nggak ada hubungan sebab mewarisi. Ya, warisan itu nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala cara membaginya diapain? Ditunda-tunda. Harusnya kan apa? Asra ahsan. Seorang meninggal dunia pagi hari, ba'da zuhur selesai disolatin, ya, ba'da lasar habis dikuburin, ya, malamnya mau ngomongin warisan itu sunnahnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan kepada kita satu nikmat dikala saudara-saudara kita asik untuk berlibur mencari tempat healing. Tapi healingnya kita di sini nih, insya Allah nih. Moga-moga jadi berkah, tercurah rahmat. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan pula saudara-saudara kita yang tahun ini berkesempatan menjadi tamu undangan Allah. Semoga Allah berikan jaminan keamanan, jaminan kesehatan, keselamatan, jadi haji yang mabrur buat antum juga nih, insya Allah. Ya, yang masih nunggu jadwal antrian belasan bahkan puluhan tahun, ya, tinggal tunggu panggilan atau barangkali belum ada yang sempat berumroh. Semoga Allah umrohkan kita, Allah hajikan kita insya Allah. Sebelum kita bicara tentang materi kita pada kesempatan hari ini, sebagai pembuka saya sampaikan tentang fadilah amalan kita hari ini ya. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu memberikan hiburan hati kita nih, dalam keadaan kondisi yang kita alami beberapa tahun yang lalu. Jamaah haji kita nggak bisa berangkat karena wabah. Tapi ternyata ada amalan yang nggak perlu keluar biaya banyak. Tinggal kita mau langkahkan kaki kita ke masjid ini, maka insya Allah pahalanya seperti orang yang berhaji dan hajinya sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau sampaikan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang menyengaja dia berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khaira au ya'lamah, yang dia menuju ke masjid itu nggak ada lain kecuali pengen belajar agama, belajar kebaikan, atau dia datang ke masjid buat ngajarin kebaikan. Apa kata Nabi? Kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berhaji dengan kesempurnaan hajinya. Ya, jadi kita keluar hajjah mahaji ini insyaallah. Ya, walaupun secara fisik kita belum berangkat ke sono, atau barangkali yang sudah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah hadir kita di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, ibadah fisik kita sampai ke sana insyaallah. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, tema kita hari ini terkait dengan waris yang ada dalam Islam. Bagaimana sih cara bagi warisan sesuai syariat? Tatkala seorang meninggal dunia, sedih nggak Bu? Sedih nggak? Yang meninggal siapa? Suami tetangga sedih. Ya, saudara kita, kerabat kita meninggal dunia, sedih itu fitrah manusia. Ya, anak ditinggal wafat sama orang tua dia nangis. Orang tua ditinggal mati anaknya dia sedih. Ya, istri ditinggal wafat ame suami gundah gulana hatinya bang. Ya, suami ditinggal bininya meninggal, besok kawin lagi. Sedih juga Bu, 3 hari doang sedihnya. Ya, hari keempat cari gacuan baru katanya. Tapi tetap sedih juga benar. Tanya tuh suami-suami yang pernah ngalamin bininya meninggal dunia, sedih juga. Ya, ini fitrah manusia. Nah, di antara musibah kematian itu ternyata ada salah satu nikmat yang Allah berikan. Tatkala si mayit dulunya meninggalkan harta, dia punya harta, karena orangnya udah meninggal dunia, itu harta dianggap nggak ada pemiliknya lagi. Kalau nggak ada pemiliknya lagi, siapa yang memiliki harta milik si mayit ini? Fahuwa malullahi azza wa jal, menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi may yasha,
nanti Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki itu. Jadi kalau kita ahli warisnya, dapat nikmat dari Allah, ada harta warisan. Bagi-bagi warisan bukan perkara tabu. Bagi warisan bukan kejahatan. Bagi warisan itu kebaikan, itu perintah, dan itu ibadah. Ada pahalanya. Apa pahalanya? Surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang jadi tabu, yang jadi panas-panasan kalau ada ahli waris yang serakah di hatinya itu. Tamak, derakus, sampai bande. Tanah pengen segambreng katanya. Ya, gue segambreng aja dah tanahnya. Ya, bande pengennya yang bejibun aja banyakan gua dah. Ya, ini kadangkala yang begini nih dijadikan ukuran masyarakat, sehingga apa? Ketika seorang meninggal dunia, ya ngomongin warisan tuh kayaknya tabu banget. Agak enak kita bang ngomongin warisan. Ya, kuburan babi belum kering. Ya enggak? Terus kamu bagi warisannya kapan? Nunggu kuburan kering aja dah. Tuh kalau hujan gimana nih? Kalau musim hujan gimana bu? Nggak dibagi-bagi itu warisan. Ada yang kuburan yang nggak cuma basah gara-gara air hujan, tapi tenggelam sama air banjir itu. Akhirnya berlarut-larut, ditunda-tunda pembagian harta warisan, justru malah memunculkan mudarat. Ya, ada musibah. Ya, ada kerusakan yang muncul daripada keluarga yang ditinggal pewarisnya ketika meninggal dunia. Ya, jadi namanya harta warisan itu nikmat dari Allah. Nikmat bang dari Allah. Kita nggak kerja, kita nggak usaha, ujuk-ujuk dapat durian jatuhan. Bener nggak bu? Kita jalan ke kebun durian, nggak ada tuh yang namanya petani durian mentah dipungutin, kagak. Ya, duriannya durian jatuhan. Ya, masya Allah. Ya, dibelah tuh durian montong Sulawesi. Ya, rasanya legit banget itu. Ya, habis itu apa? Itu nikmat dari Allah. Kerja enggak, usaha kagak, ujuk-ujuk pewaris kita meninggal dunia, ada harta warisan di situ. Tapi jangan lupa, nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala pembagian harta warisan tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ada orang yang tidak tepat dibagi. Siapa contohnya? Anak angkat. Mengadopsi anak hukumnya haram. Di mana letak keharamannya? Manakala orang tua angkat menisbahkan nama dirinya sebagai bapak kandungnya, padahal bukan. Fulan bin Fulan, si Fulannya disebut nama bapak angkatnya, nggak boleh. Manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang manggil nama seseorang, dia menisbahkan nama yang bukan bapaknya, dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga kata Nabi haram buat dia itu. Nggak boleh. Rasulullah punya anak angkat dulu namanya siapa? Zaid bin Harith. Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harith, ini colokan ininya mana nih? Ya, kepada Zaid bin Harith, ya, beliau mengganti nama Harith itu dengan mengganti nama beliau, Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Akhirnya apa? Orang-orang itu paham bahwa seakan-akan Zaid itu anaknya Rasulullah SAW. Tatkala Zaid kemudian menikah dengan seorang wanita turunan bangsawan yang namanya Zainab al-Jahsh, dalam perjalanan rumah tangganya kagak sukses, bercerai antara Zaid dengan Zainab. Ketika selesai bubaran, ya sudah pisah rumah tangganya, justru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan daripada istri anak angkatnya. Orang-orang heboh, kok mantu sama mertua nikah? Ya, karena orang-orang tahunya Zaid itu anaknya Rasulullah, padahal bukan. Disitulah hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya bukan mahram. Kira-kira nih saya mau tanya nih, boleh nggak bapak angkat nikahin anak angkatnya, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kenapa haram? Anaknya laki-laki bang. Masa bapak angkat nikahin anak laki-laki? Ya, kalau anak angkatnya perempuan boleh nggak? Kalau dia mau, ya kadang ogah. Ya, jadi masya Allah.
Jadi yang namanya mengadopsi anak kalau maknanya merawat, menafkahi, memberikan penghidupan, ini sunnatul azimah, sunnah yang agung dalam Islam itu. Tapi sebagaimana anak angkat ya anak angkat, bukan anak kandung kita. Dia bukan ahli waris. Kalau dipalsukan, akte kelahirannya palsu, masuk dalam anggota keluarga kita, bukan nggak mungkin tuh anak ketika orang tuanya meninggal dunia, dia menuntut kepada pengadilan untuk diminta apanya? Warisnya, dengan berbekal surat palsu tadi. Nggak boleh tuh. Hanya hati-hati ya, jangan sampai orang yang bukan ahli waris itu menerima harta warisan karena bukan hak dia. Kecuali anak angkat itu dapat apa? Dapat hibah atau wasiat. Ya, itu dua jalur yang boleh tuh. Kalau warisan dia nggak ada hubungan sebab mewarisi. Ya, warisan itu nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala cara membaginya diapain? Ditunda-tunda. Harusnya kan apa? Asra ahsan. Seorang meninggal dunia pagi hari, ba'da zuhur selesai disolatin. Ya. Ba'da lasar habis dikuburin. Ya. Malamnya mau ngomongin warisan itu sunnahnya di situ. Alasannya apa coba? Ada kaidah fikih ulama menyebutkan apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang hidup itu kudu diutamakan ketimbang kehormatan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya hati-hati itu antum bawa jenazah ke kuburan. Ya, memaknai hadis Rasulullah jangan sembarangan. Asri'u bil janazah, percepatlah pengurusan jenazah. Antum malah mengabaikan kehormatan orang masih hidup. Diketok-ketok tuh orang pakai bambu yang ada bendera kuningnya. Agak mau minggir, kaca mobilnya dipecahin. Jangan. Ya, secepat apapun kita bawa, nggak bikin dia hidup lagi. Jangan bikin orang jadi ikutin jejak si mayit, meninggal juga, jangan, nggak boleh. Kenapa? Nyolatin jenazah dapat pahala 1 qirot, sampai kita yang nganterin jenazah ke kuburan 1 qirot lagi. Ya, sahabat nanya, ya Rasulullah, 1 qirot itu sebesar apa? Sebesar 1 gunung Uhud, Pak. Didapat tuh 1 gunung Uhud. Kalau cara nganterin jenazahnya model begitu, arogan di jalan, nggak bisa. Ya, yang meninggal dikasih durian montong mau nggak? Oh enggak. Yang hidup medokok. Ya, makanya kalau ada harta peninggalan si mayit disegerakan karena dia punya hak. Masih butuh penghidupan, masih butuh makan yang hidup ini disegerain. Asra ahsan. Ya, kalau tunda-tunda yang terjadi apa? Warisan belasan tahun, puluhan tahun akan muncul kayak bom waktu, Pak. Siap meledak. Apalagi si bontot masih jomblo waktu babenya meninggal. Ya, ketika jalan waktu belum dibagi warisan dia nikah. Ketika nikah punya bini, punya anak, tinggalnya di situ. Abang-abangnya mau bagi warisan, kira-kira mau nggak disuruh pindah? Pasang badan udah. Apalagi bininya ngompor-ngomporin lagi. Bini itu, Bang. Begitu emang. Ya, Bang. Tetangga lain mah pada kerja, Bang, bininya. Lah kita ngurusin anak doang, bikin warung dah, Bang. Di rumah ini masih ada tanah kosong tuh. Dibangun tuh warung di tanah yang kosong punya warisan itu. Laku, laris, konsumennya banyak. Kalau mau dibagi warisan kira-kira redo nggak tuh? Nggak mau. Pasti pasang badan. Pasti jadi berselisih. Tuh biasanya begitu. Atau misalnya terjadi penundaan, riwayat hartanya bisa hilang. Ya. Ada gempa di Palu, likuifaksi itu. Orang punya rumahnya ngilang. Tanahnya di mana kita kagak tahu. Itu kalau warisan gimana? Ya, emaknya punya emas, emasnya diambilin sama anak-anak perempuannya. Dipikir buat laki-laki haram pakai emas, haram dipakai, dikasih mah boleh. Dia kan punya bini, kasih aja bininya. Dijual juga laku. Ya, dipretelin tuh emas-emas peninggalan ibunya. Ya. Dan ninggalin duit di ATM dikuras. Ya, ketika mau dibagi warisan pada habis semua. Nah ini harta-harta yang model begini nih yang kita gunakan tidak dengan cara-cara yang halal. Ya, jadi nggak perlu nunggu 40 harinya, nggak nunggu kuburan kering. Ini kalau cerita kuburan kering ada cerita begini nih. Ada bini ngobrol sama suaminya. Kata bininya begini, Bang, abang cinta sama saya enggak? Iya dong Neng, abang cinta sama Neng.
Kalau saya mati, kira-kira abang mau kawin lagi kapan? Kata bininya nanya. Ya ntar dah nunggu kuburan neng kering katanya. Akhirnya 3 bulan kemudian bininya meninggal. Karena ingat janji suami nggak nikah dulu sebelum kuburan kering. Dia ziarah ke makam bininya, dilihat masih basah. Ya, bulan berikutnya datang masih basah. Sampai setahun ternyata Bu, itu kuburan bininya nggak kering-kering, basah terus. Hebat nggak tuh? Nggak hebat, belum tahu ceritanya masalahnya nih. Kenapa basah gitu kan? Tiba-tiba si suami satu kesempatan ziarah ketemu ipar laki-lakinya, abang daripada istrinya. Ditanya, bang lu ngapain di sini bang? Ya ente kagak tahu aja. Aneh nih kemari sebelum bini ente meninggal dia berwasiat sama aneh. Apa wasiatnya? Tolong siramin kuburannya 2 hari sekali katanya. Pantesan kagak kering-kering. Ya nggak nikah tuh suami. Ya, nah jadi masya Allah tuh menghitung warisan gak perlu nunggu kuburan kering. Ya kenapa? Karena orang hidup itu perjalanannya masih berlangsung dan itu perintah Allah. Ya, nah warisan nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala bagaimana dia dibagi warisannya tidak sesuai dengan aturan Allah. Bagi rata laki perempuan warisan boleh nggak? Boleh nggak Bu? Haram Bu, nggak boleh. Sekalipun baik niatnya, saudara laki bilang, Ustadz, aneh maredo, ya, saya punya saudara perempuan, suaminya nggak gablek kerjaan, ruminya ngontrak, aneh kebejibun, kesian Ustadz, saya bagi rate aja dah, nggak boleh. Niat baik nggak cukup, harus diiringi dengan cara yang sesuai dengan syariat itu. Salat subuh berapa rakaat? Beliau yang imamin, masya Allah. Suaranya bikin kita meleleh hati kita. Ya, kita sepakat, ya Ustadz, ya Imam, nanggung dah. Bangun subuh udah susah, kenapa sih cuma 2 rakaat doang? Biar pahala kita banyak. Besok kita bikin subuhnya 4 rakaat Ustadz. Antum jadi imam, mana jadi makmum aja kagak berani. Ya, kira-kira boleh nggak begitu? Nggak boleh. Niatnya baik nggak? Baik, tapi tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi bagi-bagi harta warisan itu, kalau dibagi cuma laki-laki doang perempuan kagak, ya haram. Dibagi-bagi perempuan laki-laki kagak, ya haram. Apalagi dibagi rata. Kenapa? Karena kewenangan Allah sajalah membagikan harta warisan itu. Ya, harta warisan itu nggak ikut perasaan manusia. Kalau nih ada ibu-ibu punya anak, dia manggil anaknya begini, Tong lu kumpul sini Tong. Apa emak? Emak cuma pesen ya, kalau emak mati jangan bagi harta warisan emak buat babe lu. Emang kenapa babe? Emak gedek, masya Allah. Ya, gedeknya kenapa emak? Babe lo kawin lagi kagak bilang-bilang gua katanya. Emang kalau bilang emak redo, ya kagak redo juga sih. Nggak lama meninggal pak istrinya. Dapat nggak suami yang digedegin sama istrinya? Dapat nggak? Suaminya dibilangin tuh, Tong jangan bagi warisan harta emak ini buat babe lo. Emak gedek sama dia. Kira-kira ketika istri meninggal, suami yang digedegin sama bininya dapat nggak? Dapat. Kenapa dapat? Karena Allah membaginya. Ya kenapa? Karena dia masih berhubungan suami istri. Kalau dia bercerai, kelar urusannya. Ya itu bedanya. Jadi nggak pakai perasaan manusia. Anak yang diusir sekian tahun lamanya, dia datang pas babenya meninggal, dapat warisan nggak? Dapat warisan. Kalau ada warisannya. Kalau utangnya ada gimana? Di balik kanan, ya kagak jadi dia datang ya. Baik, alhamdulillah ya. Ini kajian, masya Allah. Antum boleh tanya sama pengurus masjid berapa kali kita ngaji waris. Udah pernah belum? Udah pernah? Di sini sampai selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi udah jago-jago semua nih. Cuma yang depan doang ya. Alhamdulillah kita coba ya belajar bagaimana Islam mengatur ya peninggalan harta seseorang ketika seorang ini meninggal dunia ya. Apa sih pentingnya mempelajari ilmu waris ini? Pentingnya apa? Ya, yang punya bandek kita, yang usaha kita, kenapa Islam ribet banget sih ngurusin harta ini? Karena ternyata ketika Rasulullah mengantarkan jenazah, beliau sampaikan kepada para sahabat, nanti seseorang ditanya di hadapan Allah 4 perkara. 1 perkara, 2 pertanyaannya. Ya.
Tentang apa? Anil amwal, tentang harta-harta yang dia miliki, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan itu. Jadi harta yang kita dapat sedikit banyaknya itu ujian, itu jadi fitnah, ya, jadi fitnah di sisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masya Allah tuh, ya. Kenapa kok kita mempelajari ilmu waris ini? Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, ya. Karenanya ini penting. Salah satunya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kelihatan enggak, Bu? Kalau nggak kelihatan segede ini. Tuh. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kita apa? Yusikumullah. Allah mewajibkan kepada kalian, Allah berwasiat kepada kalian, ya, fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, jatahnya laki-laki berapa ya? 2 kali bagian perempuan. Ya, 11 dan 12-nya Allah menurunkan bagiannya secara pasti kepada ahli waris yang disebut dengan ashabul furud. Ada orang-orang yang pasti dapat bagian. Yang saya mau sampaikan di sini ayat 13-nya. Ketika Allah turunkan 11 12, Allah tegaskan di ayat 13-nya. Tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mau taat, menjalankan, menghitung waris sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Diberikan baginya surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu ibadah kan? Kita ngitung warisan di dunia, dapat harta, ziyadatul khair, tambah keberkahan kita. Ya, kalau meninggal dunia ada surga untuk kita. Lalu bagaimana si pemilik harta yang sudah meninggal, dapat surga enggak? Dapat insya Allah. Ya, kiasnya apa? Sholat jenazah. Orang kalau sholat jenazah, yang nyolatin yang hidup apa yang meninggal dunia? Hah? Siapa yang nyolatin? Yang hidup. Kerjaan orang hidup, yang meninggal dapat faedahnya enggak? Dapat. Sebanyak orang yang hidup yang menyolatkannya, ya, maka dia mendapatkan ampunan, rahmat, ya, doa-doa kebaikan, ya, atas diri si mayit ini. Jadi masya Allah, termasuk keluarganya yang saleh dan salehah, dia menghitung harta warisannya itu sesuai dengan, ya, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berhak mendapatkan surga daripada apa yang dilakukan oleh keluarganya itu, ya. Nah, sekarang kebalikannya nih. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang, ya, aturan waris Allah itu, apa yang terjadi itu? Ya, yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka, kekal di dalamnya itu. Ya, jadi mereka yang menentang yang bagaimana? Salah satunya bentuk penentangan apa? Ada orang yang mengambil hukum yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Apa contohnya itu? Gonogini, Pak. Ya, harta gonogini itu tidak dikenal dalam Islam, yang dihasilkan cuma karena pernikahan. Yang namanya akad nikah itu bukanlah akad untuk menguasai. Suami bisa nguasain harta istrinya, atau si istri bisa nguasain separuh harta suaminya. Ya, bukan. Tapi akad nikah itu adalah akad yang menghalalkan terjadinya hubungan jima antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Dulu belum nikah, nyolek haram jadah. Kalau sudah nikah, nyolek-nyolek bini kesenangan, jadi ibadah. Ya, luar biasa nih. Ya, akad nikah itu berarti bukan akad yang bisa menghalalkan mengambil separuh harta pasangannya. Karena yang namanya perpindahan kepemilikan itu, ya, ada 4. Yang pertama warisan.
Ibu punya orang tua meninggal, ya, si istri ini dapat warisan sebagai anak perempuan daripada si mertua, maka pindah hartanya dari warisan. Yang kedua ada hibah, ya, ada si fulan dikasih mobil, nih mobil buat ente nih, ya, mobilnya pindah sak kepemilikannya juga, ya. Nah ini lewat hibah. Yang ketiga adanya wasiat. Wasiat diberikan kepada siapa? Orang yang bukan ahli waris. Ketika dia terima itu wasiat, pindahlah kepemilikannya. Yang berikutnya apa? Adanya jual beli. Antum punya duit ke pasar burung, tukang burung dapat duit, yang punya duit dapat burung, pindah kepemilikannya. Ya enggak? Nah di situ ulama tidak memasukkan bab pernikahan sebagai akad untuk berpindahnya kepemilikan, nggak ada. Ya, salah satunya apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 32. Ya, surat An-Nisa ayat 32. Ya, lirijali nasibum mimmaktasabu. Buat laki-laki kalau dia kerja, dia usaha, ya, dia kemudian punya hasil, maka harta suami milik suami. Ya, kalau istri bekerja atau dia dagang, sekarang kan banyak istri-istri nggak kerja di luar rumah, dia dagang online, Bu. Dagangnya apa? Dagang combro rasa kuntilanak, ya, karena saking pedesnya itu combro digigit nyengir kayak kuntilanak. Brandnya luar biasa tuh, duitnya banyak. Ya, dagang online. Kira-kira harta itu punya siapa? Punya istri. Ya, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ya, luar biasa. Pakai, coba dicabut, ditukar, Bang, tolongin, Bang. Iya, biasa begitu. Enggak, biarin. Enggak, maksudnya itu tuh. Bismillah. Ada tanda-tanda nih. Apa-apa ya, kita terusin ya, sambil di ini. Nah jadi kalau ada tiba-tiba suami meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, istri bagi warisannya gimana? Istri bagi warisannya minta diparok dulu harta gono gininya, ya. Tuh kalau begitu dia membagi harta gononya 50% dulu, tiba-tiba yang 50% dibagi menjadi harta warisan, ini enggak sesuai dengan aturan syariat, sama aja ngerampok secara halus. Kecuali harta bersama itu didapat dua. Pertama, sahamnya berdua, beli rumah harga 1 miliar, suami punya duit 700 juta, kebeli nggak? Enggak, kurangnya berapa? 300 juta. Neng, abang mau beli rumah nih, Neng. Ya, lu punya simpenan nggak? Oh banyak, Bang. Apaan? Lengkoas. Duit. Ada nggak duit? Ada 300 juta nih. Udah kita beli. Nah, dibeli rumah harga 1 miliar, sahamnya berdua. 30% milik istri, 70% milik suaminya. Itu namanya harta musyarakah. Ya, atau dengan usaha berdua. Pasar di sini, pasar yang terkenal di mana tuh? Pasar apa? Pasar Tebet. Di pasar Tebet, suami istri dari pagi sampai sore umplek-umplekan di situ. Dia dagang baju, dia dagang sayuran, ya. Setiap bulan dapat untung, bininya nggak dikasih gaji, karena bininya bukan SPG di Kemayoran, bukan. Ya, di Kemayoran kan ada pameran motor tuh, yang dagang motor yang jaga siapa? Perempuan SPG katanya. Ada bukan SPG tuh, nggak dapat gaji, ya. Nah, hasil untung itu jadi milik berdua. Kalau salah satu meninggal dunia, pisahin tuh harta mustarokah tadi. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada harta gono gini yang kemudian dibagi hanya dengan sebab adanya pernikahan saja. Bismillah.
Ya. Nah, ini hati-hati nih. Mereka yang menentang aturan Allah, ya, yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya, Pak. Ya, ini cukup unik juga ini ayat. Yang masuk neraka kekal di dalamnya itu khusus buat orang kafir itu. Ya, tapi ini ayat buat kita. Artinya bagaimana? Ada kemaksiatan yang akan Allah azab buat kita, kemaksiatan mirip Allah azab ketika sisa itu kepada orang kafir. Dan salah satunya apa? Mereka yang menolak membagi harta warisan pakai hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Ya, apalagi kaitannya nanti dengan harta suami, ya, apakah dia bisa bercampur dengan harta istrinya? Ya, ini kita nanti akan bicara panjang ini. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini perintah Allah, maka mempelajarinya jadi wajib hukumnya. Ya, termasuk apa yang Rasulullah perintahkan atas kita untuk bisa mempelajari, ya, apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah, ya, di mana perintah ini melakukan kebaikan yang secara khusus kita untuk mempelajarinya. Dan itu adalah mempelajari ilmu waris, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ta'allamul faraid tu'allimuha. Pelajari ilmu waris, kalau sudah bisa ajarkan orang lain. Ini sekarang kita lagi menjalankan perintah Rasulullah nih. Belajar dan mengajarkan ilmu waris ini. Fa innahu nisful ilm. Karena ilmu waris ini setengah ilmu yang Allah turunkan. Seorang penghafal Quran 30 juz, ya, 114 surat, ayatnya 6.200-an. Ya, kalau ditanya tentang waris dia kagak tahu. Ulama dalam kaulnya mengatakan apa? Ada orang pakai baju perang, maju ke medan perang, lupa pakai pelindung bagian kepalanya. Kias sekarang bagaimana? Ada motor GP, ya, pembalap udah siap pakai jaket tebal, dengkulnya ada pelindung, ketika ngebut di tikungan lupa bawa helm. Ya, kalau jatuh gimana kira-kira? Bonyok kepalanya, pecah kepalanya, mati dia. Ini vital, banyak dilupakan orang. Wahuwa yunsa, setengah ilmu udah setengah dilupain orang itu. Wahuwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut di tengah umatku, kata Nabi. Ya, kalau ilmu ini dicabut, apa yang terjadi? Watadharul fitan, muncul fitnah. Fitnahnya apa? Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah. Ada dua orang bersengketa masalah waris, nanya ke sono kemari, cari solusinya. Apa kata Nabi? La yajidani man yaqdi biha. Enggak ada orang yang bisa menyelesaikan perkara dia. Kenapa? Islam tinggal namanya doang, Quran tinggal tulisannya doang, atau yang hanya dihafal saja. Ya, tapi makna di dalam ayatnya orang tidak, ya, mentafakuhnya nih. Ya, nggak ada pelajaran tafakuhnya, suruh ngapal aja. Ya, maka banyak tuh para penghafal kita, ya, banyak penghafal Quran yang suaranya bikin pengurus masjid kepincut. Ya, dilamar itu jadi imam rawatib di masjid. Ya, dilupa belajar fikihnya, bahaya. Ya, ini ilmunya kan hilang, hanya yang dihafal saja. Ya, ini fitnah. Maka adanya dua dalil tadi, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka jelaslah betapa pentingnya kita sekarang mempelajari ilmu waris. Ya, nah, apa sih yang dimaksud dengan warisan? Secara syara, yang namanya warisan itu menyangkut hak kepemilikan seseorang. Ketika orang itu punya harta, hartanya halal, hartanya legal, ya, hartanya sempurna, punya dia, nggak bercampur dengan milik orang lain, kemudian dia meninggal dunia. Ya, ini bicara harta legal, contohnya begini, Bu. Ibu-ibu dikasih uang belanja berapa sebulan? Ada 10 juta. Ya, nyengir 10 juta. Emang berapa ya dikasih uang belanja? 5 juta ada ya? Iya aja udah. Ya, lakinya lagi tidur tuh di pojokan. Ya, 5 juta sebulan. Laki bilang begini, Bu, Neng,
Ini abang ngasih duitnya 5 juta. Ibu-ibu nanya, 5 juta buat apa bang? Buat makan kita berdua sama anak-anak. Iya bang, siap. Ya, akhirnya apa? Dibelanjain tuh sama istri ke pasar, beli sayuran, beli beras, beli telur, beli ayamnya, beli dagingnya. Di akhir bulan sisa uang belanja 1,5 juta bu. Uang siapa itu ya kira-kira? Uang 1,5 itu uang siapa? Uang suami atau uang istri? Uang istri. Beneran tuh. Katanya lu udah belajar waris lu kata tadi. Uang siapa itu 1,5? Uang istri, uang suami bu. Laporin sama suami, bang, abang ngasih uang 5 juta. Ya, saya belanjain sisa uang 1,5 juta bang. Ya, kata suaminya, pinter banget loh. Ya, ada uang belanja sisa segitu, buat lu aja dah. Ya udah dikasih. Ya, kita kudu laporan tuh bang, kemarin beras 2 karung. Ya, beli ayamnya 3 ekor, kancing lepisnya sekarung. Kancing lepis. Suaminya doyan jengkol katanya. Ya, nasi uang belanja kasih punya suami. Karena itu duit suami bu. Ya, satu kesempatan bulan depan tahu nih kembalian punya dikasih buat istri. Dikasih lagi 5 juta diirit-iritin bang. Yang tadinya ayam ganti mau ikan cuek. Emang laki lu kucing. Ya, dikasihkan cuek. Makanan kagak enak, cuma kita kan laki-laki mau sabar aja bang ya. Ya makanan kagak enak juga diem aja gitu. Datang akhir bulan bang, abang kasih uang 5 juta, sisa uang bang 2,5 juta bang. Masya Allah. Senyum-senyum tuh bini berharap kembalian buat dia. Apa kata laki? Lu tahu aja gue lagi pusing, sini duitnya. Boleh nggak begitu? Boleh, emang duit laki kok. Ya, mau tahu bu rahasianya supaya duit kembalian punya ibu? Mau tahu nggak rahasianya? Karena ini rahasia saya nggak bisa ngomong. Namanya rahasia. Ya, akadnya diperjelas. Abang ngasih uang 5 juta buat apaan? Buat belanja makanan, neng, ini nafkah makanan. Kalau ada sisa uang belanja gimana? Lu atur-atur aja buat lu aja dah. Itu legal tuh, punya bini tuh. Karena urusan nafkah suami tidak hanya urusan makanan doang. Sandang, pangan, papan, apa lagi? Pulsa, kuota. Ya, ibu-ibu kalau suruh masak, neng bikin ayam rica-rica, ya kagak bisa bang, kita orang Betawi. Ya ayam paling diopor doang bisanya katanya. Ya udah lo lihat YouTube dah. Ya orang kuotanya habis bang, kasih tuh uang belanja buat beli kuota. Ya buat bini gitu ya. Nah ternyata ada satu lagi selain sandang, pangan, papan, pulsa, kuota, ada satu lagi apa? Ya kewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya cuci piring, ngepel, setrika baju, belanja ke pasar, masak. Itu bukan tugas bini bang, tugas suami. Ya dalam Islam itu tugas suami itu. Ya untuk bisa melakukan itu sebagai bentuk apa? Penghormatan Islam ya kepada wanita. Wanita dinikahin jadi ratu dalam rumah tangganya, nggak ngapa-ngapain bang. Ya dia kayak putri duyung aja dah, ngelonjor baik. Ya Abu Hanifah di dalam kaulnya mengatakan apa? Kalau ada suami bawa makanan belum siap dimasak, tiba-tiba minta bininya masak, bininya nolak, nggak boleh dipaksa pak, nggak boleh dipaksa. Misalnya antum pulang nih bawa bungkusan, neng udah lama lu nggak masak, kita belanja mulu, abang kangen banget masakan lu nih, bikin tumisan neng. Tumisan apa bang? Abang pulang kantor lewat pinggir rawa banyak eceng gondok neng, daripada kagak ada yang babatin, kita babatin aja eceng gondok. Nih eceng gondok bikin tumis dah, pakai oncom, pakai tauco. Kata istrinya apa? Bang, eceng gondok dibikin tumisan kelolodan bang, nggak enak ditelan. Ya, nggak bisa dipaksa dia. Kata Imam Abu Hanifah. Bahkan istri bisa perintahkan suami beli makanan yang siap dimasak, dimakan itu. Bang, daripada kita masak capek, ya, lagian eceng gondok dibikin sayuran tumisan kelolodan bang. Abang pergi ke rumah makan Padang, beli nasinya 2 bungkus, rendangnya 2 juring, kasih tuh sayur apa namanya, sayur nangkanya itu, ya nanti bawa kemari. Kata si suami siap. Ya berangkatlah suami, baru mau ngegas motor dipanggil lagi, bang tunggu dulu bang, apa lagi, perkedelnya 2. Masya Allah. Ya lengkap penderitaan suami itu. Ya jadi Islam tuh begitu, ya memuliakan wanita. Bahkan Al Imam Malik rahimahullah
beliau mengatakan apa? Yang wajib berkhidmah, melakukan tugas-tugas rumah tangga, ya seperti pembantu rumah tangga itu kerjain, itu adalah kewajiban suami bukan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya suami pemimpin para wanita. Yang melayani pemimpin apa rakyatnya? Yang melayani siapa? Pemimpin kepada rakyatnya. Udah. Suami nggak sanggup, neng abang kan kerja dari Senin sampai Jumat, masa waktu libur suruh nyuci, ya waktu libur suruh ke pasar. Ya kalau yang begini nggak mampu, wajib atasnya menyediakan pembantu untuk istrinya. Pembantu yang suami persiapkan buat istri nggak boleh ngelayanin suami, nggak boleh, kecuali diizinkan sama istrinya. Ya bikinin kopi, ya bilang sama pembantu, kagak boleh, bikin sendiri. Ya memang nggak ada. Ya ini sebagaimana luar biasa. Kalau bininya ngizinkan, tuh pembantu boleh dia berkhidmah sama suami si istri ini. Ya ini kan luar biasa nih. Sekarang Ustadz aneh nggak piara pembantu, kenapa? Rumah ukurannya 4L. Ya kemana-mana lo lagi banget. Karena tuh tempat segitu-gitunya. Ya kita piara pembantu mau tidur di mana bang? Masa saya ke sebelah kanan abang, pembantu sebelah kiri abang katanya. Saya nggak mau, ada saya aja yang ngerjain. Kalau ada istri yang mengerjakan tugas suami, dia telah bersedekah kepada suaminya, ada surga. Dia tinggal minta pintu yang mana dia pengen masuk tuh. Asik nggak? Seneng nggak bang punya bini soleha begitu? Seneng. Tapi ini bini cerdas, udah ngaji. Urusan surga, urusan Allah sama saya bang. Urusan abang tahu nggak apa? Abang biasa gaji pembantu berapa? Ya sebulan 2 juta itu buat saya. Jadi istri bisa mendapatkan gaji, ya dari tugas ya membantu suaminya untuk pekerjaan rumah tangga, dan itu bisa jadi harta warisan. Ya ingat ya, itu harta legal namanya, dapat pemberian dari suami. Dari mana? Dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ya harta ini harus halal dan legal. Dari mana harta warisan ini? 2, dari sumber daya sendiri, yang kedua akibat turunan tadi pak. Ada suami pejabat di kantor dapat hadiah dari kantor mobil, meninggal, mobilnya warisan, jangan dikembalikan ke kantor lagi. Ada anak dapat hibah daripada orang tua, salah satu meninggal, entah orang tuanya atau anaknya meninggal, jangan ditarik lagi jadi harta warisan. Ya orang tua ngasih rumah sama anak, orang tua boleh ngambil lagi semasa hidupnya. Misalnya ada orang yang dapat hibah rumah dari orang tua, kan haram kalau hibah itu diambil kembali untuk orang lain. Tapi hibahnya orang tua itu boleh ditarik kembali. Makanya antum kalau ngasih apa-apa sama anak diedukasi dulu. Lu pada dapat rumah seneng nggak? Seneng beh. Ya tapi ingat lu jangan bikin gedek hati orang tua lu. Kalau hati babe gedek, gua ambil lagi bisa. Ya itu bisa diambil lagi. Ketika nggak diambil lagi, nggak ditarik kembali, bapaknya meninggal dunia, itu punya anak, atau anaknya meninggal dunia jadi warisan dia. Jangan ditarik lagi jadi milik ayahnya, tidak. Ya, nah ini terkait dengan hak kepemilikan si mayit ketika hidup, kemudian dia meninggal, pindah. Siapa yang memindahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah apa bedanya waris, hibah dan wasiat? Kalau waris ini berlaku pada saat pemilik harta wafat. Tidak bisa orangnya masih hidup dituntut warisan, nggak boleh. Bapaknya megap-megap di rumah sakit, anaknya kumpul, be, mumpung babe masih ada napasnya, be, mumpung babe masih hidup, bagi sekarang aja dah, nggak boleh. Saya kalau jadi babenya suruh baris, gue jitak-jitakin palanya tuh nyumpahin babenya biar cepet mati pak. Nggak ada warisan atas harta orang yang masih hidup. Tapi kalau yang punya harta meninggal dunia, otomatis hartanya Allah jadikan sebagai warisan. Ya, kalau hibah sebelum wafat, lagi seger-seger begini nih, naik tangga saya ngos-ngosan, antum wah asik banget naik tangga. Ya, mata masih ngelihat jelas, walaupun yang jelas cuma dilihat angka doang, ketimbang tulisan. Kalau angka mah kereng Ustadz, iya, yang ngelihat duit mah tawadu, tahu warna duit. Ya, ini masya Allah nih, lagi seger-seger begini, antum menghibahkan. Yang namanya hibah itu harus kontan. Ketika ngomong ada tindakan, diserahkan hartanya. Ya, nak kamu kuliah naik apa? Naik angkot beh. Telat mulu beh. Ya,
Kadang juga angkot lagi sepi, kalau nggak 46 kagak jalan-jalan. Kadang kan mereka bilang belum 46 nih, jangan 46. Ya, belum bisa jalan karena angkotnya belum penuh. Ya udah deh, babe kasih mobil nih. Ini kuncinya, nih STNK-nya, nih BPKB-nya. Kalau bisa lu ke Polda langsung balik nama, itu hibah namanya. Saya tinggal di Setiabudi, Karet Kuningan tuh, Kecamatan Setiabudi. Aslinya Setiabudi, Kecamatan Setiabudi. Zaman gusuran dulu, tahun 90. Saya punya tetangga dulu, orang Betawi, tanahnya segambreng, tanahnya luas. Itu kalau mau ngasih anaknya ada ritual. Betawi lain ritualnya itu. 10 anak dibarisin, Be. Masing-masing pegang batu. Kata yang paling tua, buat apaan sih, Be, main batu-batuan begini, karena kecil aja kan ya. Ya, ada lo batu lo pegang dah. Ya, baca bismillah, lo lempar tuh batu kemana lo suka, dilempar tuh batu. Jatuh di satu tempat, dipanggil, mana batu lo? Yang ini, Be. Ingat ya, ini tanah lo bangun rumah di sini. Itu Betawi dulu. Kalau Betawi sekarang, tong lempar batu, tong nyangsang kemana? Ke rumah tetangga. Ya, orang Betawi nggak punya tanah lagi udah. Ya, orang Betawi di Setiabudi banyak yang ngontrak, Bu. Ya, masya Allah nih. Jadi harus ada tuh. Ya, ini namanya hibah nih. Contoh lagi hibah. Ada suami bilang sama bininya, Neng, sebagai bukti cinta abang sama lo nih, Neng nih. Ini rumah sama isi-isinya buat lo. Boleh nggak begitu? Namanya apa itu? Hibah. Kapan, Bang? Ntar kalau gue udah mati. Nah, itu nggak sah. Itu nggak sah namanya. Tapi kalau bilang, ini rumah sama isi-isinya buat lo, kapan, Bang? Sekarang juga, tuh hibah namanya. Kata bini, bener, Bang, sekarang. Ada angin apaan, Bang? Tumben amat baik, gitu kan? Ya, kalau ini rumah sama isi-isi buat saya, bentar, Bang, ya, ngapain lagi? Itu motor sama mobil di luar masukin dulu, Bang. Ya, biar sekalian gitu. Itu bini maruk namanya. Ya, serakah juga tuh bini. Tapi kalau suaminya redha, jadi milik istri, Pak. Suami meninggal, nggak ada warisan tadi, Pak. Warisan yang udah dihibahin tadi itu, harta dihibahin, bukan warisan lagi. Ya, jadi hibah tuh harus kontan, tunai, jangan nunggu yang punya harta mati dulu, jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiat ini kalau kita menerjemahkan dengan bahasa orang ajam gitu, bahasa kita yang non Arab, wasiat itu kan pesan-pesan ya. Dia dimaksud pesan ini maksudnya apa dalam kaidah ilmu faraid? Orang itu berniat menyerahkan ya sepertiga bagian maksimal dari harta yang dia miliki ya selepas dia nanti setelah meninggal dunia. Wasiat namanya. Saya beberapa waktu ngasih tahu tuh travel haji umroh itu. Kadang jamaah haji disuruh bikin wasiat. Wasiatnya kalau wasiat pesan takwa boleh. Tong kalau babak lu pergi ninggalin nih rumah sama emak lu karena berhaji, jangan lupa tuh jangan tinggal sholat, boleh. Tapi kalau wasiatnya ditulis masalah harta, nanti kalau bapak meninggal, emak lu meninggal, si fulan dapat kontrakan belasono, si fulana dapat rumah yang belasonoan, nggak boleh. Kenapa alasannya nggak boleh? Nabi sampaikan dalam hadis, la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nggak boleh. Ya, jadi nggak bisa tuh. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Ya, harta yang didapat jangan lewat jalur wasiat. Hibah boleh, warisan malah dia menjadi haknya tuh. Ya. Nah, wasiat yang menentang sunnah nggak boleh, Pak, dilaksanakan. Nanti kalau gue meninggal tong ya bagi rate aja tuh, nggak bisa. Ya, warisan tuh hak Allah. Atau ada lagi begini, wasiat yang sesuai sunnah boleh nggak? Boleh. Apa contohnya? Tong dikumpulin nih anak, dia lagi sakit nih. Ntar kalau babak lu meninggal ya, itu rumah yang di Pondok Indah jangan dijual. Kenapa? Kan mahal, Be. Itu rumah orang, tong, katanya. Ya, nah, kalau begitu boleh tuh kasih tahu. Jangan sampai tuh anak ngebagi rumah yang bukan warisan. Rumah yang ngontrak warisan. Yang punya kontrakan bingung. Ya. Jadi yang namanya warisan itu harta milik dia. Nah, jadi wasiat yang menentang sunnah, kita tidak berdosa tidak menjalankannya. Jelas ya? Nah, wasiat kepada siapa? Bukan ahli waris. Kalau hibah bebas. Ahli waris boleh, bukan ahli waris juga boleh. Kalau warisan hanya orang yang termasuk ahli waris. Hukum waris bagaimana? Hukumnya wajib, Pak. Ya, terpenuhi rukun dan syaratnya wajib hukumnya. Kalau hibah sunnah. Wasiat sunnah. Dulu wasiat wajib. Orang mendekati ajalnya, ya
diwajibkan memberikan wasiat sebelum ayat waris turun. Ketika ayat waris turun, wasiat hukumnya wajib berubah jadi sunnah. Jadi dua-duanya antara hibah dan wasiat itu sama seperti orang bersedekah, menghadiahkan yang baik-baik, ya. Nah, nilainya berapa? Nilai harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah. Hibah itu nilainya bebas, sementara wasiat maksimal hanya 1/3 saja. Jelas sampai sini nih? Jelas ya? Alhamdulillah. Sementara gantian dulu ngobrolnya, ya. Ini dari subuh di jalan tadi ke Pamulang, ya. Teman saya yang bilangin kemari, Ustaz jangan lupa 7/4 di sini ya. Saya ngebut, Bu, nggak pakai rem, masya Allah, ya. Sampai tahunya cengar-cengir di bawah. Udah mulai? Belum, Ustaz. Ya, takdir dah, ya. Jadi masya Allah nih. Nah, ini takdir Allah juga kita ketemu. Yang mau tanya, ayo tanya, silakan. Baik, jemaah, ini materi sangat menarik sekali. Jadi yang ingin bertanya dan misalkan saya juga daripada jemaah ya ibu-ibu. Hai, saya di depan dulu nanti baru pulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Boleh. Paling digebukin di luar, banyak kan lu nanya kan? Ya, yang pertanyaan pertama, Ya. ini saya bersaudara ada 9, Ustaz. Laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 5, tapi meninggal 1. Meninggalnya sebelum orang tua apa sudah orang tua? Sesudah orang tua. Baik, berarti tetap 9 ya. Tapi dia tidak punya istri lebih dekat. Ya, Terus yang 2 di atas kakak pertama kedua itu beda ayah. ya, Jadi kita sisanya 6 orang yang besar. ya, Yang satu ayah. Ini bagaimana membagi warisan? ya, Soalnya kakak saya pernah bilang yang laki-laki ngomong sama yang ini deh, kalau laki-laki kan jalannya 2, yang satu. Jadi kalau saya sama yang ini itu bagaimana tuh? ya, Terus yang kedua Ustaz, alhamdulillah dulu saya orang yang belajar ya, kayak kami suka banyak membiayakan orang-orang yang mampu. Tiba-tiba kami banyak bisnis, tiba-tiba orang satu saudara saya satu ya, tiba-tiba Allah memutuskan rezeki kami istilahnya kolektor, dan ini bingung Ustaz, bagaimana ya itu yang kami ajak bisnis orang itu kakak dan saudara lain dia orangnya sangat mulia baik, saya ikhlas haji nggak usah mikirin masalah itu, ada bayar nggak ada yang masalah itu pada Allah. Nah, masalahnya uang saya yang di luar sana yang dipakai orang itu nggak sedikit, tapi kalau kita ya susah sulit. Ini bagaimana Ustaz? Kadang saya berdoa, ya Allah, janganlah bawa dia untuk saya, kami berdua sampai saya bisa menyelesaikan. amin. Yang itu saya sudah bikin masalahnya kami tidak mau mewariskan kepada anak-anak. Kita mau sama Allah dikatakan sempat. Ya, 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 ya. Ya, saya sudah bisa menangkap inti pertanyaannya ya. Ntar malah curhat lagi nggak habis-habis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki bini nikahnya udah 2 kali ya. Ya tadi ceritain ya, ada saudara seayah tadi ya. Jadi misalnya gini, ada duda punya anak, namanya apa? Duren sawit. Duda keren sarang duit. Nggak cuma duit, sarangnya dia punya, saking kayanya tuh. Ente kan cerita tadi, dulu berada ya, sarangnya dia punya. Kawin sama Mahmud Abbas, mama muda anak baru 1. Ya, pas nikah anaknya bererot, banyak anak itu, ada 9. Nah sekarang pertanyaannya begini, ya hasil pernikahan antara si Duren Sawit sama si Mahmud Abbas, hasilnya berapa? Hasil pernikahannya dari 9 orang itu. Yang pertama 2 orang. Dari siapa? Dari bapaknya udah meninggal terus. Enggak, jadi gini, ada istri dinikahin masih gadis ting-ting apa tong-tong. Enggak,
Saya nikah sebelum nikah dengan bapak saya sudah nikah bawa anak dua. Iya, anak 2 ya. Nikah dengan bapak saya. Berapa lagi? Anaknya ada 7. 7, berarti 9. Si suami punya anak nggak sebelumnya? Nggak ada. Berarti itu dia si laki-laki mungkin jomblo ketemu ya berondong namanya. Jadi si Mahmud Abbas dapetin berondong ceritanya. Nah sekarang yang meninggal siapa ini pertama kali? Ibu apa ayah? Ibu. Ketika ibu meninggal dunia, kita urutkan dulu tahunnya. Tahun pertama kematian ibu. Punya bandek nggak ibu? Nggak ada, berarti jangan diomongin. Nggak ada warisannya. Jangan ustadz dipanggil, saat hitung warisan. Dipanggil 9 anak. Pasti tanya, bandenya ada? Ya kagak sih, baru latihan doang katanya. Latihan. Jauh-jauh latihan doang. Sekarang ayah meninggal. Berarti kalau ayah meninggal, tadi kan nikahnya masih jomblo, kemudian dia nikah, punya anak. Anaknya berapa? Bukan 9, tapi berapa? 7 saja. Yang 2 anak tiri. Ya, anak tiri itu. Berarti antara anak tiri dengan anak hasil pernikahan itu saudara seibu. Kalau yang 7 sekandung namanya. Ya. Nah, ketika ayah meninggal dunia, suami meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Hanya 7 anak saja. Yang 2 kagak. Kenapa? Karena bapak tiri dengan anak tiri tak saling mewarisi. Iya dong, makanya ditanya tadi saya jawab. Ya. Jadi yang 2 kagak. Nah, yang 2 itu dia lagi jangan-jangan nih. Wah, kagak dapat gua. Gimana bayar utang ntar katanya. Padahal udah ngarep-ngarep bisa bayar utang, kagak dapet. Babenya meninggal, si ayah meninggal, ya. Dia punya anak 7, laki berapa, perempuan berapa itu yang 7 tadi? Setelah ayah ya. Nah, kalau ada ahli waris yang statusnya sebagai ahli waris, maksudnya apa? Dia hidup pada saat pewarisnya wafat. Karena belum dibagi, dia meninggal. Itu nggak menghilangkan haknya, Pak. Hak dia tetap dihitung. Nanti kemana hartanya? Tergantung ahli waris yang terkait siapa. Ya, misal 7 orang, 1 anak laki meninggal dunia, ya tetap aja dihitungnya 7. Ya, 5 laki-laki, 2 perempuan. 5 kali 2 bagian 10. Kali 2 bagian perempuan 12. Sahamnya 12 buat anak. Maka tiap anak laki-laki dapat 2/12, anak perempuan tiap anak perempuan 1/12. Nah, bagaimana yang meninggal setelahnya? Anak laki-laki meninggal, punya bini nggak? Nggak ada. Punya anak nggak? Kalau punya bini nggak punya anak ya? Nggak ada. Nah, hartanya kemana lagi? Harta yang 2/12 itu untuk saudaranya yang masih hidup. Ya, saudara seibu dapat nggak? Dapat. Nah, itu bedanya tuh. Nah, saudara seibu dapatnya bukan dari suami si emaknya, tapi dia dapat harta dari siapa? Dari saudara yang seibu yang meninggal dunia. Misalnya 2/12, nilai nominalnya 2 miliar. Ya, saudara seibu ada berapa tadi? Ada 2 dapat 1/3 bagian. Ya, mau laki kayak mau perempuan, dia berkumpul saudara seibu boleh bagi rata. Kalau saudara seibu, kalau saudara sekandung atau saudara seayah nggak boleh. Itu 2/1. 1/3 itu ashabul furud. Dapat tuh bagian dari saudara yang meninggal tadi yang seibu. Ya, karena saudara kandung laki-laki tidak menghijab saudara yang seibu. Kenapa? Satu kandungan, dekat dia. Ya. Nah, jadi 1/3 untuk saudara seibu dari harta yang 2/12. Salah satu ahli waris meninggal tadi, sisanya 2/3 untuk saudara sekandungnya. Berarti kalau 7 dikurang 1 6 ya. Laki-lakinya tinggal berapa ya? Tinggal 4 ya. Tinggal 4 kali 2 8. 8 tambah 2 10. Sisa 2/3 akan dibagi ya 2/10 untuk saudara laki-laki kandung, 1/10 untuk saudara perempuan kandung. Caranya begitu. Ya, jadi tetap ibu dapat hiburan juga. Akhirnya bisa bayar utang. Kalau 2/12 nilainya 2 miliar. Kalau cuma goceng doang mah ya. Insya Allah ya. Nah, jadi bisa. Ini salah satu solusi. Karena harta warisan itu nikmat dari Allah. Ya, saya pernah baca satu kitab, ada orang miskin mau berhutang.
1000 dinar, nggak tanggung-tanggung. Yang orang kaya nanya, lu jaminannya apaan? Kalau nggak bisa bayar, apa kata beliau? Jaminanku Allah dan Rasulullah. Ya, jaminanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dikasih itu hutang. Ya, akhirnya yang berhutang tadi usahanya makin besar. Dia mau mengembalikan harta itu, dicari nggak ketemu. Yang ngutangin nggak ketemu, Pak. Ya, dia khawatir itu utangnya tidak terbayarkan, padahal dia mampu. Dia masukkan uang itu di satu peti gitu, di satu tempat terbuat dari kayu gitu, yang uangnya dimasukin di situ, dihanyutkan di laut. Ya Allah, sampaikan siapa pemilik uang ini. Aku berhutang sama si fulan, aku nggak pernah ketemu lagi si fulan, engkaulah sebagai penjaminku, Rasulullah sebagai penjaminku. Satu ketika memang kejadian qadarullah, dalam kitab itu diceritakan, yang ngutangin tadi jatuh miskin. Dia udah nggak punya rumah, tinggal di pesisir lautan. Dia cari ikan buat anak bininya, ketemu itu, ya peti uang itu, yang kemudian dicatatkan di situ, ternyata ya kembali lagi. Jadi nggak ada orang yang mohon kepada Allah minta hutang lunas sebelum meninggalnya, demi Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya. Jadi Masya Allah tuh, pasti ya. Apalagi tadi ini kan mulia nih tempat. Mohon maaf Allah, tapi jangan ngutang lagi. Ya, ngutang minta ya ngutang lagi. Ya, itu modus namanya. Nah, jadi kalau sudah lunas selesai. Mudah-mudahan Bu ya. Saya cuma bisa bantu itu, mudah-mudahan jadi penghibur. Ya, saya pengen bantu cuma duit seikat doang, duitnya utangnya ratusan juta, kesian. Buat beli kredok doang habisnya. Ya, kira-kira gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah. Ya, kata Nabi apa? Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu, yang dia mampu kudu bayar utang tapi nggak mau bayar, hari-harinya dosa itu. Tapi ibu dapat pahala terus nanti. Nggak usah khawatir. Ya, nanti kalau bisa kita tahu orangnya, kita tagih. Kita tagih boleh. Itu hak kita. Tapi dengan cara-cara yang hasan. Jangan manggil debt collector. Ya, kita sewa ke sana, jangan, kesian. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Sebagai gantinya insya Allah. Baik Ibu, bisa dipahami ya. Kita ke belakang ibu-ibu yang jilbab kuning dulu. Iya, silakan Bu. Nanti setelah di samping dulu. Di belakang dulu, baik apa Bu mungkin? Ya silakan. Baik, karena ini sudah kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin ya Allah. Ya. Ya. Setahu ketika sebelum meninggal, suami tersebut pernah bercerita kepada istrinya Ya. bahwa beliau mempunyai harta. Ya. Nah, beberapa hari kemudian suami ini punya adik 2 perempuan. Itu diambil suratnya. Nah, istri ini bertanya semasa hidup bahwa itu setahu istri tersebut harta itu milik suaminya. Ya. Tapi adiknya berkomentar, oh nggak bisa, ini tetap milik kami. Sedangkan suami istri tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak. Ya. Itu solusinya apa? Yang satu lagi. Ya, cukup satu dulu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf saya potong tadi ya, biar kebagian ini. Takutnya ibu dicegat di jalan sianan. Suami istri belum punya keturunan, suaminya meninggal, maka dia punya saudara yang masih hidup, namanya al-kalalah. Yang disebut kalalah, dia nggak, orang tuanya masih ada nggak? Si suami masih punya orang tua nggak suami? Nggak ada, anak nggak ada, namanya kalalah. Tapi dia punya saudara. Bagaimana cara bagi warisnya? Kalau tadi yang ibu sampaikan itu kezaliman yang dilakukan oleh saudara kandung daripada almarhum itu. Tuh kalau ada saudara model begitu, kalau belum mati jangan dikubur Bu. Kesel banget gua dengernya. Ya, pokoknya ada saudara yang model begitu serakah, kalau belum mati jangan dikubur. Ngamuk dia ntar. Ya, iyalah belum mati ngapain dikubur. Harusnya bagaimana? Aset warisannya suami dibagi kepada istrinya. Istrinya dapat berapa tuh? Suami meninggal nggak punya anak, ar-rubu'.
dapat 1/4 bagian Bu sebagai istri. Ya. Kemudian 2 saudara perempuan berapa? Dapat 2/3 bagian. Ya, 2/3 sama 1/4, masih ada sisanya nggak? Masih nggak ada sisanya? Berapa sisanya? Coba, jago nggak nih matematikanya? 1/4 sama 2/3, samain penyebutnya Pak. Ngitung garis begitu. Cari bilangan yang bisa dibagi 4 sama 3 berapa? 12. Istri dapat 3/12. Si siapa namanya? Si saudara perempuan dapat 8/12. 8 tambah 3 berapa? 11. Untuk ashabul furud masih ada sisa 1/12. 1/12 itu siapa? Ada nggak dulu suami punya saudara laki-laki? Nggak ada ya? Paman masih ada? Saudaranya ayah? Saudara ayahnya si mayit? Nggak ada juga, dia meninggal. Punya paman nggak? Suami punya paman nggak? Anaknya paman sepupu laki-laki ada? Nah, sepupu itulah yang mendapatkan asobah namanya. Sisa 1/12. Anaknya paman laki-laki namanya sepupu laki-lakinya si mayit. Catat tuh Bu. Ya, liatin di muka tuh saudara perempuan. Mudah-mudahan di sini datang nih. Ya mudah-mudahan datang ya. Jadi pas banget nyampeinnya. Ya kita doakanlah semoga yang begitu-gitu karena keawaman ya. Saya yakin tuh dia awam, kagak nanya. Lihat bandek begitu gelap mata. Ya, si istri pikir wah udahlah itu ini kan bandek saudara gua, padahal si istrinya dapat karena ada kepercayaan pemahaman yang berkembang begini, kalau istri menikah gak punya anak dia gak dapat warisan. Itu pemahaman yang keliru tuh, nggak ada dia mah gak dapat warisan nih, kagak ada anaknya lah. Yang bilang siapa? Ya suami istri dapat sebab saling mewarisi, punya anak ataupun tidak punya anak ya. Bahkan kasusnya punya anak atau tidak punya anak itu menyangkut kepada yang meninggal. Suami nggak punya anak, berarti istri dapat 1/4. Kalau suami punya anak berapa? Istri dapat 1/8 bagian. Kalau bininya 2, 1/8 bagi 2. Kalau bininya 4, 1/8 bagi 4. Itulah alasan kenapa wanita tidak mau dimadu, karena warisannya dikit. Padahal suruh pilih madu sama racun, pilih mana? Pilih madu, nggak dimadu. Ya. Ya jadi gitu ya Bu ya. Cukup 1 pertanyaan tuh Bu. Mudah-mudahan jawabannya bisa mewakili ya. Jadi sampaikan kepada saudara perempuan itu, si istri punya hak. Dia menghalangi hak istrinya, dia telah menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jengkal tanah diambil secara zalim, tawiqah, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat Bu. Kita sayang sama saudara ipar itu. Jangan sampai dia jalan menyeret wajahnya menghadap Allah. Ya, karena nggak sanggup ngangkat bandul begitu berat di lehernya itu, naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, satu lagi dari Ibu, kemudian nanti setelah itu kita ngobrol. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wus. Ya. 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 Nah itu cuma ada satu dari saudara saya yang minta itu dibagi. Sementara kan kita yang berdua udah ikhlas gitu kan. Rumah itu cuma kita kalau pulang gitu. Kalau nggak kemana gitu. Dan adanya juga nggak ngerti itu rumah dia. Cuma rumah ini kita jangan dibagi lagi. Karena kalau ke kampung ya ke sana gitu. Kalau tadi nanti gimana? Nah itu yang tentang apakah mau papa saya itu tenang agama. Itu aja. Ceritanya nggak panjang ya, 1 episode doang. Ayah saya waktu hidup bilang begini sama anak-anak, entar di rumah nih buat si bontot nih. Kenapa be buat bontot? Bontot yang ngurusin gua. Nantinya kapan? Entar kalau gua udah mati, gitu kan? Itu namanya wasiat Bu, nggak sah. Ya, namanya wasiat. Kalau mau ngasih langsung, bontot sini loh, nih rumah nih buat lu. Panggil abang-abang dulu be. Iya kita panggil. Dengerin nih rumah buat si bontot, gue udah kasih suratnya. Harusnya begitu tuh.
Itu namanya hibah. Tapi kalau ntar nih rumah buat lo, kapan bentar lagi gue juga mati katanya. Ya, yang begitu namanya wasiat. Ya harusnya mengukur dengan ukuran syariat nggak sah. Karena hibah diberikan pada saat sakit itu maknanya juga wasiat. Apalagi ditegaskan dengan ucapan kayak begitu, makin jelas bahwa rumah itu bukan wasiat tapi warisan. Setelah dibagi nih, dua saudara yang lain bilang begini, ya yang ngurusin lu si bontot, nih jatah gue kasih dah sebagian malu, cakep yang begitu. Kita tidak menyelisih hukum Allah, orang tua juga meninggal, ya nggak ada masalah begitu. Dia tidak meninggalkan permasalahan bagi orang yang hidup, tapi karena kondisi tadi ngerasa si kakak-kakaknya nggak ngurusin babenya, ya itu dibagi warisan. Ingat pesan babenya, ya dilanjutkan dengan cara bagaimana? Dia menghibahkan atau menghadiahkan sebagian jatah warisnya itu untuk si saudara yang bontot ini. Boleh, itu kewajiban berjalan, dapat pahala sunnah karena sedekah. Jadi gini ya Ustaz, kalau misalkan saudara-saudaranya itu mengikhlaskan, apa pembahasannya berarti kamu terbebas kan? Bukan, yang masalahnya bukan bebas terbebas ini. Saya yakin orang tua awam ya. Orang tua tuh awam, dia nggak tahu tuh batasan antara hibah sama wasiat kayak gimana, gitu kan. Kita nggak nyalain orang tuanya. Nah kita nih yang masih hidup udah tahu hukum, ya. Dan bicara waris itu bukan keikhlasan. Yang namanya ikhlas, waris udah diterima, duitnya kelihatan, terus ibu kasih kepada saudara, itu namanya ikhlas. Kalau yang namanya ikhlas itu belum lihat duit, masih lempeng hati. Tenang aja bang, lu gue bagi bang katanya. Ya lempeng, duitnya belum kelihatan. Pas duitnya kelihatan 3 bulan kagak nongol batang hidungnya. Lu kemana bang? Lah kita aja butuh bang katanya. Ya bini gue minta begitu kurang duitnya. Nah, makanya disebut ikhlas itu, harta itu harus sempurna dulu jadi milik ahli waris. Dan hukum ini jangan sampai berulang. Penyimpangan ini jangan sampai berulang sama turunan-turunan ibu ini. Ya kenapa? Karena wasiat yang keliru tadi, ya. Jadi kalau kita mau melepaskan tanggung jawab karena terjadi penyimpangan, kembalikan jadi waris, gitu kan? Misalnya yang satu udah dijual Ustadz, ya duitnya dibagi-bagi, berarti gugur kewajiban kan? Sepakat nih, rumah ini mah kita hadiahin aja dah boleh. Yang penting rumah yang satu diselesain dulu, jangan dua-duanya belum kelar, cuma omong doang. Tadi ibu tanya, kalau kita ke kampung Ustadz, pulangnya kemana? Ke rumah. Rumahnya di mana? Ditinggal, yang dibawa-bawa berat. Ya kadang. Rumahnya itu mau dijual apa apa? Saya ikhlas, ada yang lain. Ya kalau dia mau jual boleh nggak? Sekarang kan ibu ngasih nih ke si bontot di kampung. Kalau dia mau jual boleh nggak? Ayo lo. Boleh nggak? Boleh, itu punya dia karena ibu ngasih sama dia. Ada orang misalnya gini nih bang nih. Ustadz, ana berkhidmah sama antum. Ane mau kasih antum mobil, tapi dengan syarat kalau mau pakai izin ane dulu. Ngapain? Ya dikasih mobil kalau mau pakai izin pak. Bang, ane mau kondangan sama bini boleh kagak? Mobilnya udah di rumah saya. Itu namanya melawan konsekuensi hibah. Kalau begitu kan itu kita jadikan rumah sakitnya rumah, maksudnya Rumah buat kumpul, namanya bukan hibah dong. Kita nggak ngehibahin. Itu namanya warisan namanya. Kalau mau menghibahkan kepada si bontot, kasih. Yang pindah nggak cuma rumahnya, hak kepemilikannya juga. Dia punya hak kepemilikan, dia mau jual, dia mau kontrakin, dia mau sewain, terserah. Ibu nggak bisa nolak. Ya lo gue kasih biar rumahnya nggak dijual. Ya kalau nggak dijual mau sampai kapan? Kiamat nggak dijual-jual. Itu kan warisan buat dia. Jadi kalau ibu ngasih, jangan omdo, jangan omong doang. Nih kasih nih, terserah lu mau apain tuh rumah. Nggak ada istilahnya, itu kenangan gue tuh rumah Ustadz. Tuh di pojokan dulu, babe pernah nyobitin paha gue tuh pulang malam. Ya, disuruh pulang, jangan malam-malam, pulangnya pagi. Dimarahin saya di situ tuh ada kenangan katanya. Biasanya orang begitu ya. Nih rumah lama jangan dijual, nggak boleh. Jadi harus diselesaikan. Gini, ibu kasih nih rumah sama si bontot. Terserah si bontot mau ngapain aja sama tuh rumah. Ibu nggak boleh pesen, gue kasih buat lo jangan dijual ya. Nggak bisa. Sama aja ibu beli makanan, beli ongol-ongol, tau nggak ongol-ongol? Tahu ongol-ongol?
yang ada kelapanya ya. Nih beli ongol-ongol, kata tukang jualan, ibu kalau mau makan izin saya dulu ya. Lah kan gue udah bayar. Ya kan berarti kalau sudah bayar kan pindah kan. Ongol-ongol ketel namanya punya duit, yang punya ongol-ongol dapat duit kan gitu. Nah ibu gantian, lu juga bang, lu gue kasih duit, gue beli ongol-ongol lu katanya. Lu kalau mau belanja tuh duit izin gue dulu, ya nggak jadi pindah dong kepemilikan. Nah jadi jangan sampai begitu. Ya perbaharui akadnya, sampean masih bontot. Bontot, terserah dah. Rumah mau lapain aja bebas, ya mau lo jual juga boleh, kan punya dia, ibu udah nyerahin, ya, alhamdulillah. Nanti begini aja Bu, nanti untuk ya karena waktu juga sudah tidak mungkin berlanjut, Ya. nanti boleh nanti pun bisa mungkin nanti di kantor yang selalu dari beliau. Ya. Dan terakhir pada bapak-bapak dulu, terakhir biar ada pertanyaan baik, silakan Pak. Silakan jamaah bapak-bapaknya nih. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukum dan hukum di Islam? Ya, Kasusnya begini Ustaz. ya, Suami istri punya anak dua, anaknya perempuan. dua-duanya. Ya. Nah, meninggallah istrinya ini. Ya, harta warisnya lumayan juga nominalnya Ustaz. Cuman karena tidak ada anak laki-laki, berarti kan di situ tidak ada penghambatnya gitu. Penghalang. Berarti dia bisa kemana-mana. Iya. Namun mengenai pembagian siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, sementara dua orang tua wanita ini sudah meninggal. Iya. Ini dia punya saudara, saudaranya masih ada 3, dan si suaminya masih punya orang tua 1. Nah, ini sebenarnya udah apa mau didiskusikan, tapi namanya masalah sensitif. Jadi gimana ya untuk menyampaikan itu, seharusnya dia sebagai suaminya tahu harusnya. Iya. Tapi kok seiring dengan waktu berjalan nggak ada ucapan-ucapan apa. Iya. Apalagi si kita juga yang punya saudara si wanita ini, apakah satu merasa bersalah tidak menyampaikan? Yang kedua, kalaupun saat itu ada nominalnya, itu apakah si saudaranya juga dapat bagian? Kemudian kalau sudah dapat bagian, terus kalau dijawab, kalau kita tagih nih, dijawabnya udah habis apanya, dulu nggak pernah bilang. Nah ini bagaimana? Iya, iya, iya. Baik. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Suami istri punya anak 2 perempuan. Kita selesaikan dulu ya. Hah? Oh iya. Suami istri, istrinya meninggal, punya harta. Dipastikan dulu bahwa harta itu punya istri ya, bukan punya suami. Nggak bercampur karena yang namanya warisan ya punya si mayit. Anak perempuannya 2. Si istri ini nggak punya orang tua, tapi punya saudara dia. Ya, siapa ahli warisnya? Pertama suaminya dapat 1/4 Pak. Surat An-Nisa 12 itu. Karena si istri punya anak, ya. Kemudian 2/3 bagian itu buat anak perempuannya, ya. Sisanya baru untuk saudara kandungnya almarhumah istri itu. Kasusnya hampir sama tadi, ya. Dia nggak punya anak tapi punya saudara perempuan. Saudara perempuan dikiaskan seperti anak perempuan. Fa'in kunna nisaan fauqathnataini falahunna thulutsa ma tarok. Kalau anak perempuan itu ada 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. 1/4 suami, 2/3 anak perempuan, sisanya buat saudara. Ya, harusnya disampaikan, kasih tahu. Kenapa kok waris itu jadi sensitif? Karena nggak pernah diomongin. Saya sering kali diundang gini, ada kematian, ya. Tetangga biasanya, ayo kumpul tetangga kita doain si mayit, gitu ya. Ada tausiah, saya sampaikan masalah kewajiban waris. Bodoh amat, besok mau manggil lagi apa kagak, mau kesinggung apa enggak, bodoh amat. Ini perintah agama, kasih tahu. Ya, kalau ente sayang sama yang meninggal dunia, segerain bagi warisnya. Karena harta yang dibagi warisan itu udah nggak dihisap lagi kepada si mayit. Kecuali harta itu harta haram. Harta haram nggak boleh diwariskan. Ya harus ada jaminan kehalalannya. Jelas ya? Nah jadi yang jadi ahli waris suaminya 1/4, 2/3 bagian itu adalah anak perempuannya, sisa 1/12 tadi hitungannya sama tuh untuk saudara kandung laki-laki dan perempuan.
Ya, sampaikan. Kalau mereka nggak mau ngudeng juga karena pakai lisan kita, pakai lisan orang lain. Kalau pakai lisan orang lain tuh ada sungkannya, Pak. Kalau saudara yang ngingetin kadang diledekin. Ah, lu nasehatin kita, gue tahu modal lu kan. Gue tahu modal lu kan dulu nggak pernah sholat lu. Ngomongin agama, biasa begitu, Pak. Tapi kalau pakai lisan orang lain, insya Allah, ya, kumpul kasih tahu. Ini bahaya ini, karena ada hak orang lain di situ, ya. Nah ini harus disampaikan. Ketika mau dibagi warisan, tiba-tiba dia bilang habis, ya, itu bisa jadi pidana, Pak. Menggelapkan aset warisan itu pidana, bisa kita laporin. Ya, hati-hati tuh. Tadinya urusannya perdata, ya, warisan malah dihabisin gitu, nggak kebagian yang punya hak waris, itu pidana jatuhnya, penggelapan namanya, pasal penggelapan. Nah kita nggak sampai ke situ lah ya, tapi minimal makanya bagi warisan itu lebih cepat lebih bagus, supaya nggak hilang riwayat hartanya, supaya nggak habis hartanya. Ya jelas ya Pak ya, mudah-mudahan bisa. Yang mana tuh? Ya sekarang kita harus nyampein nih jihad kita nih, ya dakwah kita. Perkara dia mau ikut atau tidak urusan dia. Ya contoh misalnya gini, Bapak masih punya istri nggak? Berapa Pak? Oh 1. Kalau 1 iswan bukan istri Pak. Kalau istri 3 ya. Iswan 1, istu 2 ya. Bapak mau berangkat sholat subuh di masjid, tapi Bapak nggak bangunin tuh istri. Ya habis subuh ada taklim, pulang udah siang, bini nggak sholat, ngeringkuk di kasur kayak ular kadut nggak bangun. Ya yang dosa siapa Pak? Siapa yang dosa? Suami. Makanya suami bangunin dulu. Neng bangun neng, sholat subuh. Melek tanya, gua siapa? Abang. Sadar dia. Ya lu sholat ya, jangan nggak sholat. Habis gua mau ajak ke masjid lu masih boiler. Ya gua buru-buru nih sholat. Lu di rumah ada sholat dah? Iya bang. Pas balik masih ngelingker lagi, nggak sholat, dia yang nanggung dosanya. Antum sekarang ngaji ini, dalilnya udah cukup, hujahnya kita punya, dakwahin dengan cara yang baik-baik. Tadi ngaji nih, Ustadz sampaikan ini harus disampaikan. Ente sayang nggak sama ibu? Kalau sayang, segerain warisnya dong, biar ente dapat surga, emak ente yang meninggal ada surga juga. Sampaikan Pak. Insya Allah ya. Kalau kita tidak punya kekuatan, mohon pada Allah. Sholat hajat 2 rakaat, sepanjang perjalanan kita zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau kalimat la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak, insya Allah hatinya ditundukkan oleh Allah. Ya nggak jadi dia ngamuk-ngamuk, enggak. Ya, jadi bayangan kita sensitif, dia bakal marah. Ini perkara yang tabu akan hilang sendirinya. Karena Allah menundukkan hati orang ini. Jelas ya? Baik. Saya rasa begitu ya. Kita waktu sudah lewat, kami mohon maaf di depan layar ada nomor Pak Ustadz, bisa masuk di dan terima kasih majelis, semoga Allah memberikan kepercayaan semua. Amin ya Allah. Dan mohon Ustadz mohon ditutup dengan doa. Iya. Baik. Ya, closing statement, banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an
alaikal balagh wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.